Nah, yang namanya cibiran dengan pikiran orang terhadap lo. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Kepo Room ID. Kali ini gue akan ngebahas tentang manfaat dari sikap bodo amat. Nah, kalian udah pada tahu nggak sih bodo amat itu apa? Nah, buat yang nggak tahu, bodo amat itu artinya berhenti memikirkan dan mengkhawatirkan sesuatu yang nggak penting. Nah, contohnya kayak gimana tuh yang hal-hal yang nggak penting itu? Lo tahu kan, gosip sama cibiran orang itu banyak banget tuh di luar, banyak banget. Jadi itu tuh sesuatu yang nggak penting banget gitu. Nah, itu yang akan gue bahas. Yang gue bahas itu manfaat dari sikap bodo amat ini. Jadi, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang pertama, lebih enjoy dengan hidup lo. Nah, saat lo bersikap bodo amat sama omongan orang dan pikiran orang lain, lo akan merasa bebas. Dan bisa jadi ini bisa dikatakan sebagai kebahagiaan hidup yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Lo bisa salto, lo mau lari-lari, lo mau apa gitu, jungkir balik atau semacamnya. Lo bebas gitu. Kalau lo bersikap bodo amat, lo akan bebas dan terhindar dari segala macam bara bahaya itu. Bara bahaya apaan sih? Ya ampun. Ya jelasnya lo bebas dari cibiran itu karena lo nggak peduli gitu, bodo amat. Hidup lo akan hidup lo akan seperti itu kalau sikap lo bodo amat. Karena emang enak banget sih jadi orang yang bodo amat. Lo lebih sehat. Ternyata berpikiran negatif itu menjadi sumber penyakit juga. Karena ketika lo dipenuhi dengan pikiran yang negatif, cuman karena lo mikirin cibiran orang lain. Nah, misalnya contohnya kayak gini. Biasanya sih orang nyibir orang lain itu pakai temennya gitu ya. Dia pakai nama temennya gitu. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Nit, lo tuh nggak usah sok suci gitu. Lo nggak usah sok suci gitu. Lo usah sok suci lo. Sosokan pakai jilbab. Lo tuh nggak cocok pakai jilbab. Lo berhijab. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan solimi. Solimi, soleha. Nah biasanya sih kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Dan akhirnya yang si ini nih, si korban, ya ampun itu kayaknya gue deh yang disindir. Ya ampun kenapa gue sih yang disindir, padahal gue nggak pernah ngelakuin hal-hal yang buruk sama dia gitu. Gue nggak pernah ngelakuin hal-hal yang buruk sama dia. Ya ampun kenapa gue harus lakuin kayak gini. Gue juga nggak pernah kayak itu. Gue juga nggak pengen kayak gini. Ya ampun kenapa sih gue yang harus dizolimi. Tuhan itu nggak adil banget sih. Kenapa sih gue harus hidup yang seperti ini, kenapa gue harus seperti ini. Dan pada akhirnya lo nyalahin Tuhan gitu. Kalau lo kayak gitu, itu bisa bikin lo stres. Dan pada akhirnya lo akan jadi sakit gitu. Dan terlebih lagi lo bisa jadi ya ampun gue nggak mau hidup lagi. Ya ampun lebih baik gue mati aja. Gue udah gak sanggup untuk hidup. Ya ampun. Gue mati aja. Ya ampun. Kalau pernah berpikiran seperti itu, ya ampun, sumpah lo tuh bego banget sumpah. Karena gue juga udah pernah gue yang namanya cibiran kayak itu udah pernah, udah basi banget tau nggak? Bukan basi sih, masih ada sih sebenarnya. Tapi ya apa sih salahnya kalau misalnya lo berpikiran bodoh amat sama suatu hal yang seperti itu? Padahal ketika lo bodoh amat, lo akan bebas dari stres dan berpikir ke arah yang lebih positif. Nah, itu akan membuat lo lebih hidup sehat gitu. Nah, yang ketiga, punya pendirian gak pelin-pelan. Orang sering jadi pelin-pelan cuman karena dia baper dengan omongan orang gitu.
Padahal sebenarnya itu bisa jadi bikin dia down dan pelin-pelan dengan pilihannya. Jadi contohnya kayak gini ya, misalnya. Cielah, sok-sokan jadi YouTuber lo. Apaan tuh, video lo tuh kayak gitu jelek banget, sumpah. Jelek banget, ya ampun. Konten lo nggak berfaedah banget sih, ya ampun. Dan lo juga reaksinya kayak gini. Ya ampun, kayaknya dia bener deh, video gue jelek banget. Ya ampun, kayaknya gue nggak cocok jadi YouTuber deh. Yaudah deh, gue hapus deh, ya usah nggak jadi YouTuber deh, nggak usah deh, nggak jadi seorang YouTuber deh. Padahal gini ya, lo lihat deh, YouTuber terkenal yang sekarang gitu, video pertama mereka kayak gimana gitu. Coba lo lihat, lo pelajarin video pertama mereka sampai video mereka yang sekarang seperti apa. Mereka tuh berproses untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, dan lo nggak harus peduli dengan omongan orang itu, yang padahal sebenarnya kalau misalnya lo cuek atau bodo amat sama omongan mereka, lo akan lebih berpegang teguh dengan prinsip lo dan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Mereka nggak akan misalnya ya, istilahnya lo akan terlihat lebih punya pendirian yang kuat. Jadi mereka walaupun dia sering kayak gitu sama lo, misalnya sering nyibirin lo kayak gini dan buat lo patah semangat, tapi karena lo punya pendirian yang kuat, ya mereka akan berhenti dengan sendirinya karena lo tuh nggak bisa lo tuh nggak bisa dipangkas gitu. Apaan sih pangkas, ya ampun, ya istilahnya sih kayak gitu, lo nggak bisa ditumbangin gitu ya. Nah, ini yang terakhir dan nggak kalah penting nih, nomor 4, lo jadi lebih dewasa. Nah, yang namanya cibiran dan pikiran buruk orang terhadap lo itu emang menyusahkan banget nyusahin banget, emang nyusahin banget. Baca. Tapi dari situ lo harus melatih mengendalikan diri lo untuk tetap kalem dan bersikap bodo amat. Nah, dari semua itu lo belajar untuk bersikap dan berpikir dewasa. Dengan lo nerapin itu secara terus-menerus, lo akan terbiasa dengan hal itu. Dan di situ lo akan bisa ngebedain yang mana yang harus lo peduliin dan yang mana yang harus lo bodo amatin gitu. Jadi sesimpel itu sih. Well, jadi sampai situ aja sih. Emang harus kayak gitu sih sebenarnya. Lo nggak harus jadi orang yang terlalu peduli sama orang lain. Peduli boleh, tapi ya lo pilihlah yang mana yang harus lo peduliin gitu. So, jadi itu aja sih. Jadi kalian udah tahu kan? Kalian udah tahu apa yang bermanfaat dari bersikap bodo amat ya. Apa yang bermanfaat dari sikap bodo amat. Jadi lo udah pada tahu manfaat dari sikap bodo amat. Jadi, oke, salam big thanks buat kalian yang udah nonton. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Semoga channel ini bisa membawakan video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, see you on my next video. Gue Fahri. Bye-bye.